3 dari bawah ya. Yang mana tuh? Iza arata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fadilah as-shadaqah atau keutamaan sedekah. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa ruwiya an-Zamakhsyari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza aradta as-sa'il salasan falam yarji fala 'alaika an tadhirahu ay tazjarahu wa qila amma annahu laysa sa'il al-mustajidi walakin talibul ilmi idza ja'aka fala tanhar. Hadis yang berikutnya mengenai tentang keutamaan sedekah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza radatta sa'il salasan," apabila seorang yang minta tadi bolak-balik sampai 3 kali. Dia datang sampai 3 kali datang, tok pintu gitu kan. Kali-kali dia datang, itu namanya rodat, bolak-balik, Falam yarji, dan dia enggak balik lagi setelah itu, artinya memang waktu dia datang 3 kali kita enggak ada. Bukan kita dengar kemudian kita pura-pura enggak dengar. Falam yarji, setelah 3 kali dia enggak balik lagi, mungkin di kapal kali. Fala 'alaika an tadhirahu ay tazjarahu. Enggak apa-apa atau tidak berdosa bagi kamu an tadhirahu. An tadhirahu artinya membiarkan dia. Kita kan kalau ada orang beri salam, ada kita dalam rumah tapi kita pura-pura enggak dengar. Dosa tuh kita enggak jawab. Tapi kalau kita nggak ada atau kita ada cuma nggak kedengeran, itu nggak dosa. Contohnya kita lagi di kamar mandi gitu kan, masa orang beri salam pakai speaker kan nggak mungkin. Dalam rumah saya pakai speaker gitu, assalamualaikum, nggak mungkin. Itu namanya itu ngapain? Mengganggu. Tuh. Nah kalau udah dengar diberi salam 3 kali, memang aturannya ya udah balik pulang. Jangan tetap ini kayak orang-orang apa namanya itu debt collector, kan? Debt collector atau polisi mau jemput orang, kan? Habis berhenti itu, terus nih gitu, ini nggak kurang adab namanya, Dan orang yang ngetok pintu aja Pak, Bu, jangan kita berdiri persis di depan pintu. Tok, nyamping gitu. Nah, nanti kalau ibu di depan pintu dibuka kaget astagfirullah. Gitu kan? Jadi kalau polisi datang gitu kan bahaya itu. Kaget itu. Makanya ngumpet dulu, Apalagi nauzubillah min dzalik, sampai ngintip-ngintip di kaca. Ada orangnya banyak, kan ada orangnya. Ada yang begitu enggak? Ada. Saya gitu juga. Orang kenapa silu ada orangnya tuh parah doang gitu. Tapi lampunya nyala kok dia enggak nyala. Bisa jadi dia lagi istirahat, mungkin dia kagak dengar gitu, Makanya kita bertamu juga ada apanya? Ada adabnya, ada waktu-waktunya, Bu. Bertamu jangan gini hari nih. Siang-siang begini jangan bertamu nih. Orang lagi pada istirahat atau enggak pada ngaji, jangan gitu. Tuh ntar tamu tuh habis asar, tuh orang lagi nyantai gitu kan. Otak juga udah enggak panas banget kan, sekarang panas nih. Nah iya siang-siang begini kalau kita tuangin teh panas juga kurang enak kan begitu. Jadi apa? Harus tahu adabnya. Nah orang yang meminta itu juga kalau memang dia udah datang 3 kali nyata-nyata nggak ada, terus habis itu nggak datang lagi, udah nggak apa-apa, nggak dosa.
Ya, yang dosa kalau kita dengar, orang-orang nggak dengar, itu yang nggak boleh. Ya, kita tahu kalau tuh orang datang minta-minta gitu. Ya, kalau emang nggak mau ngasih, ya ngomong aja pakai dengan kata-kata yang apa? Yang baik, yang lemah lembut. Ya, jangan dibentak atau udah nggak ngasih ceramah kan gitu. Ya, orang ceramahin jangan. Ya, ya. Amma annahu laisa sa'il al-mustajidi. Tuh. Bisa jadi itu yang datang bukan orang minta-minta. Ya, tuh. Bisa jadi apa? As-sa'il al-mustajidi. Tuh ya. Bisa jadi itu yang datang siapa? Orang yang lagi fisabilillah. Talibul ilm. Ya, orang lagi belajar menuntut ilmu. Mungkin dia perlu bantuan, pengen apa namanya tuh, ya. Pengen balik ke pondoknya duitnya kagak, ya kan? Mungkin pengen minjem, ya jadi gak? Bisa jadi. Ya, anaknya pulang bisa, balik kagak bisa. Duitnya kagak orang tuanya. Jangan ampe. Ya, kalau kita punya duit, bantuin, Mbak. Tuh, itu bagus tuh. Ya, tanya apa? Ya, tuh. Walakin talibul ilmi idza ja'aka fala tanhar. Nah, kalau yang datang emang tuh orang lagi cari ilmu, dia minta, jangan dibentak. Ya, jangan diapain? Jangan dibentak. Ya, bisa jadi itu tadi yang datang mungkin bukan manusia, tapi manusia menjelma malah malaikat, kan bisa jadi gak? Bisa jadi aja. Ya, makanya kita kan menilai seseorang, saya bilang jangan dari bentuk zahirnya. Ya, jangan. Karena pernah ada riwayat Bu mengatakan ada seorang imam di sebuah masjid, ya, imamnya orangnya kumel, kakek-kakek, ya, suaranya jelek. Ya. Itu dihina tuh sama orang-orang. Kok orang begini jadi imam masjid sih katanya. Ya. Tuh, singkat cerita, suatu saat ya nggak ada imam. Ya, imamnya nggak ada yang apa? Nggak ada yang mau maju, orangnya berhalangan. Tapi itu jamaah merasakan sholat berjamaah sama itu imam yang biasa. Ya, ditanya, tadi kamu nggak ada. Ya, tapi saya mendengar suaramu menjadi imam mimpin sholat di sini. Ya, itu ditanya sama si jamaah-jamaah tadi itu. Itu imam tadi jawab, saat itu saya sedang pergi menolong apa itu sebuah kapal yang akan apa itu karam, akan tenggelam. Berarti ini siapa nih Bu? Berarti ini wali. Ya, seorang wali sama malaikat jadi imam. Wali berarti itu. Ya, wali min auliya illah. Ya, harus sembarangan. Ya, tuh. Jadi jangan pernah kita menilai seseorang dari apanya, zahirnya. Ya, jadi dia itu lebih tinggi dari kita di sisi Allah. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Ya, baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahrul hur al-ain qabdatut tamar wa falaqul khubz. Ya Allah. Ya, Nabi bersabda, yang menjadi mas kawinnya bidadari itu adalah apa? Qabdatut tamar. Ya, qabdah itu artinya apa sih? Segenggam kurma. Tuh, ya. Jadi mas kawin bidadari Bu nanti di surga itu cuma segenggam kurma. Ya. Wa falaqul khubz. Apa itu falaqul khubz? Sesobek roti. Roti ibaratnya pakainya apaan ya? Pakai sehelai, kan nggak mungkin sehelai. Ya, sesobek kali ya. Nah, roti. Itu spotek bilang orang nggak ngerti spotek. Ya, kalau kita bilang sepotek dah. Ya, kalau sesobek itu kan, nih, sobek itu. Ya, kalau kertas sehelai. Ya kan, kalau buah apa tomat sebuah. Kalau telur butir. Telur. Ya kalau udah diolah sepotek, telurnya udah didadar, udah ceplok sepotek dah. Ya, tapi kalau masih utuh apa? Butir, telur. Iya, kalau udah diolah lain lagi namanya. Ya, empok dadar telur 2. Minta tetangga bagi apa? Bagi sejuring. Bukan sebutir. Kalau udah diolah, sudah ada. Ya, anaknya 4 belah 4. 1, 2, 3, 4. Ya.
Yang susah 7 kayak saya, 7 susah belanya. Lapar memangnya. Ya. Jadi Nabi bilang, Ibu, tuh mas kawinnya para bidadari itu cukup dengan apa? Segenggam kurma dan sesobek roti. Artinya apa, Bu? Sedekah yang kita berikan itu tuh, ya, itu akan nampak nilainya nanti saat kita berada di mana? Di akhirat. Ya, makanya Nabi bilang pada pertemuan yang lalu kita pelajarin, sedekah sedikit lebih baik daripada tidak pernah sedekah. Ya, sedekah dikit doang masih orang satu kurma bagus, Bu, ketimbang ya orang buka puasa nih, ya Allah orang lagi lapar, jangankan dikasih ayam bakar, kurma dikit pasti makan nggak? Air diminum. Orang lagi lapar, lagi haus, lagi lapar ya tuh. Nah, kita membantu seseorang itu saat orang yang memang lagi benar-benar butuh. Orang puasa lagi lapar banget, lagi haus banget, lagi musim panas puasa, ya jangankan es kelapa, ya kita kasih air keran juga kita kasih, mau diminum nggak? Ya, kalau kita ditahu bakal diminum, ya tuh. Cuma jangan, Bu, jangan pernah kita memberi orang barang-barang yang kita nggak konsumsi, yang kita nggak makan. Kita buka pakai es cendol, orang dikasih air keran, terlaluan. Ya jangan, ya, kecuali kalau kita minum juga tuh air keran, silakan. Ya, kita kan disuruh sama Allah apa tuh? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan akan dihitung suatu kebaikan sebelum engkau memberikan sesuatu ke orang lain yang apa? Yang engkau cintai. Ya, ibu suka gak minum air keran? Ngapain ngasih orang? Jangan begitu. Ibu suka cendol yang ibu kasih ke orang. Ya, jangan yang ibu nggak suka kasih orang, ibu suka ibu apain? Embat. Ya. Ada es kelapa muda, es kelapa kopior, cendol, cincau, es campur, macam-macam es teler, sop buah, macam itu. Ada nggak tok, Bu minta dong, Bu, buat aja, bentar ya, sambil gelas, sampaikan ini minum. Orang begitu tuh najong namanya. Ya, dimakan ada minum beberapa jenis minuman es, sementara orang datang dikasih apa? Air keran. Nah, dari sekian gelas es yang tersedia di depan kita, mungkin kita bakal habis semua tuh. Nggak bakal habis. Ya, memang berat, Bu, kita ngasih orang apa yang kita suka, ya kan? Susah, Bu. Ya, apalagi kita doyanan hobi kita makan durian contohnya. Orang datang kita kasih durian nggak? Nggak mungkin. Jangankan sama tukang minta-minta, Bu, tetangga kita, saudara kita nih, kita lagi makan enak, kalau perlu kita apain? Dia datang, kita lagi makan enak durian nih, durian montong, mereka datang kita apain durian? Nah ini ya. Ya baunya bang dia nanya. Ya kalau dia nanya, kalau nggak nanya biarin aja. Datang. Ya, Mas Moni datang, Mas Moni datang katanya. Ya, orang kalau durian mah. Orang baunya juga udah ada. Dia baunya. Durian, lu beli durian. Aneh. Iya tadi anak-anak habis makan dikit. Makanya juga kalau durian kayak numpetin. Bisa banyak, itu kan contohnya doang durian ya kan. Orang yang benar tuh kalau kita lagi ngapa-ngapain lagi enak-enak, orang datang diapain? Diajak. Ya, jangan disuruh diumpetin. Lagi makan orang datang tutupin. Ajak makannya sini makannya gitu. Baunya dia udah duluan. Iya. Diumpetin baunya. Bau durian. Iya tadi anak-anak makan durian gituin aja, kan begitu ada aja alasannya. Ya. Tadi papanya bawa durian cuma dikit tuh, anak-anak pesen gitu aja. Padahal masih banyak di kolong meja padahal kan. Ditutupin nama apa namanya? Taplak meja dah. Ya, tamunya still diangkat tapi masih ada gitu. Ketahuan.
Ya, baik. Ya, jadi apa? Gambaran ini Bu, ya, sedekah kurma, sedekah roti itu bermanfaat. Buktinya mana? Nah ini mas kawinnya para bidadari aja dengan apa? Segenggam kurma dan sesobek roti. Kira-kira ibu mau gak dulu waktu dinikahin sama lakinya? Mas kawinnya kurma doang. Ya. Ya. Kalau di dunia nggak mau. Di surga masih ada mas kawin, Pak. Hah? Di surga sih kawin. Ini gambarannya saja, gambaran Kurma itu. kurma itu. Ya, jangan disamain kurma ini juga kurma di dunia sama kurma akhirat beda. Iya. Ya. Ya. Ai syakkun minhu. Tuh, ai syak di sini maksudnya apa tuh? Ya, sesuatu yang apa? Yang bisa diberikan dari si ya suami atau calon suami si bidadarinya. Ya, betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ya, ai bal yazidu. Ya, akan tetapi justru bertambah. Di mana itu? Fid dunya bil barakah. Ya, di dunia bertambahnya maksudnya dengan Allah berikan keberkahan. Ibu, apa sih maksudnya berkah? Al-berkah itu menurut bahasa an-numu. Apa itu numu? Bertambah atau berkembang. Ibu, kita punya duit banyak, berkah enak. Ya, dikit aja berkah, apalagi banyak berkah. Tuh. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak Allah berikan apa? Keberkahan. Ya Bu, makanya jangan heran orang yang ahli sedekah Bu, dia bilang itu orang duitnya nggak habis-habis, nggak ada putus-putusnya. Ya kenapa itu orang rajin bersedekah? Ya, nggak pernah kurang. Ya, sedekahnya kita lihat tuh Bu. Ya, ada aja padahal saya dibilang kaya banget ya enggak. Ya, tapi alhamdulillah. Ya, seneng aja bawaan itu hatinya. Kenapa? Rajin bersedekah. Ya, itu. Kenapa Bu? Kita lihat, tanya rahasianya apa sih Pak? Apa sih Bu rahasianya? Saya lihat duit ibu kok nggak habis-habis. Oh saya sedekah subuh nggak pernah saya tinggal. Banyak orang cerita kayak gitu Bu. Ya, setiap sholat subuh anaknya diajarin bawa duit goceng, nih goceng, nih goceng, nih goceng. Kalau anaknya 7 ya 7 kasih 7. Ya, 3, 4 kasih gitu. Ajarin dia bisa sedekah. Ya, itu keberkahannya Allah berikan melalui siapa? Melalui anak. Ya, itu anak kita dikasih doain. Ya Allah, rezekinya nggak pernah habis. Ada aja tuh. Ya, usahanya juga nggak seberapa Bu. Ya, tapi ada aja tuh duit. Ya, kapan ada dia butuh? Ada. Itu kan kita nggak tahu. Itu namanya wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, dapat rezeki dari kita sendiri nggak nyangka loh. Ya, kok ada aja dari mana? Aku juga nggak tahu. Ya, kalau orang kerja pejabat jelas lah, gajinya gede. Ya, puluhan juta. Kalau kita Pas-pasan. pas-pasan ya, Pas-pasan aja. Tapi cukup. punya duit enak, pas-pasan enak. Pas mau beli rumah punya duit. Iya. Pas mau pergi haji punya duit pas-pasan namanya tuh. Ya, tuh. Beda Bu. Ya, orang yang hidupnya berkah sama orang yang kaya beda. Ya, kaya belum tentu berkah, berkah pasti. Ya, bukan kayak hati, duit juga banyak. Ya, kita nggak tahu duitnya dari mana tuh. Ada orang miskin berkah. Ada nggak? Ada. Secara zahir kita lihat dia miskin. Ya, tapi kalau namanya ajakan untuk bersedekah, membantu orang, nggak pernah dia apa? Absen. Ya, pasti ngikut tuh. Semampunya dia itu lebih baik. Ya kan? Karena Nabi bilang tadi sedikit lebih baik daripada tidak sama. Ya, kita kan ngasih kepada orang yang membutuhkan sesuai kemampuan kita. Ya, jangan dipaksa-paksain.
Ya, punya duit cuma 10.000, pengen sedekah 50.000, minjem jangan. Ya, udah punya duit 10.000, ya sedekahin dah 3.000 atau 5.000. Yang goceng buat apaan? Persiapan kita. Itu contohnya aja, ya jangan dihabis-habisin, nggak boleh juga, Nabi larang. Ya, bukan pemborosan, dilarang sama Nabi. Ya, nyusahin diri sendiri nantinya. Ya, iya kan pernah Bu, zaman Nabi ada seorang sahabat kaya raya. Ya, orang tuanya meninggal. Saat orang tuanya meninggal, tuh anaknya semua pengen sedekahin kepada Nabi. Ya, diinfakkan duit yang punya ayahnya punya semua ke Nabi. Nabi bilang, ya, itu punya keluarga enggak? Punya. Kamu punya. Memberi infak kepada keluarga kamu lebih baik. Ya, daripada kamu menginfakkan semua, nanti keluarga kamu hidup dalam apa? Bukan hanya kesusahan, tapi nyusahin orang. Ya, sengsarain orang, enggak boleh. Tuh, udah kalau kita setengah aja dah, setengah juga nggak boleh kata Nabi. Ya, kebanyakan. Udah kita sepertiga aja dah, sepertiga sebenarnya juga banyak. Ya, tapi karena lo maksa kata Nabi, ya udah gua ambil dah. Ini pun sedekahnya untuk kemaslahatan siapa? Umat Islam. Ya, bukan untuk pribadi, bukan. Ya, tapi untuk apa? Untuk dialokasikan kepada sahabat-sahabat lain yang tidak mampu. Ya, tuh. Jadi jangan takut kita Bu miskin lantaran kita bersedekah. Nggak ada rumusnya orang banyak sedekah jadi miskin, nggak ada. Ya, nggak ada sejarahnya orang rajin puasa mati, ada nggak? Belum pernah saya dengar. Fulan meninggal dunia dikarenakan puasa, rajin puasa katanya. Nggak ada Bu. Ya, Nabi bilang sumu tasihu. Kalau lagi sakit ya jangan puasa. Tapi kalau orang mati karena puasa nggak ada. Ya, tuh jangankan puasa sunnah, puasa wajib aja kalau lagi sakit jangan kerjain. Jelas lagi sakit itu namanya ada apa? Udzur. Ya, tuh. Jadi jangan pernah takut mati kalau lantaran kita puasa. Jangan takut miskin kalau kita rajin sedekah. Ibu, semampu kita aja. Ya, nggak dibatasin. Yang penting kita bisa ikut serta. Ya, nih. Kayak sekarang saudara-saudara kita di Palestina kan lagi banyak membutuhkan bantuan Bu. Ya, udah alokasikan, ya infakkan sebagian harta kita berapa yang kita mampu kasih lah. Ya, itu Bu nanti akan menghilangkan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ya, kalau kita cuek-cuek baik, adem-adem baik, nggak peduli nggak apa, nanti kita ditanya di hadapan Allah mau ngomong apaan coba. Ya, Bukhari dulu waktu tahun 2023 sudah rela digempur siang malam pagi sore, anak-anak mati, orang perempuan mati, kakek-kakek mati, nenek-nenek mati, orang nyerah mati, rumah sakit pada dibom-bomin. Apaan yang lu udah berbuat Bukhari? Ya, lu jangan kerjaan lu ngajar, nyuruh orang lu aja kayak gak pernah. Ya, kita bohong bisa di hadapan Allah. Ya, kita nggak bisa bohong di mahkamah Allah, di hakim Allah nggak bisa bohong. Ya, ketahuan kita itu. Nah, kalau kita nggak punya jawaban, apa yang mau kita jawab coba nanti jika ditanya oleh Allah di akhirat? Ya, minimal kita doain. Allah juga tahu Bu, kita orang nggak punya. Ya, kita punya cuma apa? Doa itu mintanya sama Allah. Ya kan? Iya. Udah tuh, doa yang paling utama Allah Bu, dan itu senjata yang paling ampuh bagi orang beriman apa sih? Doa. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjata yang paling ampuh bagi orang-orang yang beriman. Ya, doain habis sholat fardu, jangan pernah doain saudara-saudara kita Bu. Ya, jangan doa buat kita mulu, minta rezeki panjang umur, Ya. Ini kan doa kita itu mulu dari dulu. Ya, Allahumma tawil umri warzuqni rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran mubarakan. Ya, rizqan katsir, wasi', katsir, mubarakan. Ya, ada 3 banyak, ya, luas, berkah. Ya, coba berikan ya Allah, berikanlah aku kekuatan atau kemampuan untuk menginfakkan sebagian harta yang Engkau titipkan kepadaku ya Allah. Itu ya Allah, berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang sedang terzolimi di Palestina sana ya Allah. Ya, lindungilah mereka, berikanlah mereka kekuatan, turunkanlah tentara ya Allah dari tentaramu yang tidak bisa dilihat oleh para pasukan
Israel. Tuh, ya. Masa kita kalah Bu ame burung kecil ya yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Burung apa namanya itu? Hah? Bukan babil. Burung pipit. Bukan pipit ya. Burung pipit tuh kayak burung gereja Bu, kecil-kecilan lagi. Yang kayak dijual sama abang-abang tuh, yang diwarna-warnain. Ya kan? Burung gereja masih gede. Ya, itu dia membantu Nabi Ibrahim pengen madamin api yang berkobar biar Nabi Ibrahim gak kebakar. Ya, makhluk sekitar bilang, pipit lu mau bantu Nabi Ibrahim, api yang begitu gede, seberapa banyak lu bawa air? Paling burung pipit bawa air tetes. Ya, apa jawab burung pipit itu? Bukan masalah banyak atau sedikitnya air yang aku bawa, tapi aku takut nanti di akhirat Allah akan pertanyakan saya apa ya amal atau perbuatan tanggung jawab yang aku perbuat karena Nabi Allah akan dibakar seperti itu. Ya kan? Burung pipit tuh, ya api gede banget masa dipadamin sama burung pipit? Kan secara logika nggak mungkin banget kan? Secara logika, tapi kalau kuasa Allah mungkin nggak? Mungkin saja. Ya, bukan masalah air banyaknya yang gue bawa kata itu burung pipit. Tapi gue takut sama Allah nanti saat gue ditanya sama Allah, ya, gue apain tuh, peran lo apa dulu, tanggung jawab lo apa, ya, ketika Nabi Allah Ibrahim mau dibakar kok lo diem aja, tuh, ya, itu sama seperti itu tuh, ya, jangan kita diem baik, ya, atau memutarbalikkan fakta, kan yang salah Hamas katanya orang dinyerang duluan, siapa yang bilang, ya, dalam sejarah Islam tidak pernah memulai peperangan duluan. Ya, itu sebenarnya itu Bu, rencana yang akan menyerang ya Palestina adalah dari Israel. Tapi laqadarullah Allah kasih bisikan, para malaikat bisikin para pasukan Hamas, lu mau diserang nih besok, akhirnya diserang duluan. Itu. Ya, jadi bukan dia nyerang duluan, dia udah nyiapin, udah mengarahkan rudal-rudalnya ke orang-orang yang ada di Gaza. Ya kan? Dibalik orang nggak tahu ya wajib ngomong. Kayak kemarin kan pimpinan Al-Qassam itu ngomong, bukan kami yang memulai katanya. Mereka yang udah siap-siap memang mengancam pada tanggal sekian, hari ini jam sekian akan menghantam kita. Kecium entah dari mana tuh berita, akhir kami yang dulu menyerang. Bingung tuh orang Israel sendiri. Kok dia tahu gitu? Ya, itu namanya ilmu Allah. Ya, itu makanya ayolah kita tunjukkan kepedulian kita ya. Doain minimal itu ya, doain setiap sholat fardu jangan pernah tinggal. Insya Allah itu menjadi bukti kalau kita juga punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang terzalimi ya. Ya nauzubillah min dzalik Bu, kalau kita ngalamin seperti yang mereka alami sekarang kayak apa jadinya Bu? Ya, kita dicuekin sama orang enak aja. Ya, orang-orang Palestina bilang kami nggak butuh tentara, nggak butuh senjata, nggak. Ya, butuh bantuan doa ataupun logistik, ya, buat mereka bisa makan, biar bisa minum, biar bisa hidup lah. Ya, kami juga nih para tentara perlu makan, perlu minum. Memang di stop semua kan Bu, ya, air dia putus, listrik diputus, makanan semua nggak boleh masuk. Melalui negara tetangga, melalui Mesir, ya, melalui mana itu, Yordan. Iya, kalau masuk ke Gaza langsung ditahan, nggak boleh. Tuh, ya. Kita bisa ngirim beras, kasih beras nggak apa-apa. Ya, kalau Ustaz ngirim beras kilo, jangan masih beras udah gitu aja kasih. Beras kilo, nggak apa-apa Bu. Ya, bukan sekilonya yang kita itu butiran beras dalam sekilo ada berapa butir itu? Hitung bisa nggak kita? Ya, itu sekilo itu bisa ngasih makan berapa orang Palestina? Ya, kalau kita hitungannya mungkin 10 sekilo ya, takarannya. Seliter buat 10 orang ya, sekilo. 10 orang. Nggak kenyang. Banyak juga makan dulu. Kilo banyak kan? Orang nggak anak-anak sih. Oh gitu. Orang dewasa mau. Berarti bapak-bapak yang
cukup kali sekilo buat 10 orang nggak cukup ya? Oh, banyak buat 10 orang. Ya, tuh. Jadi bukan berkurang harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, tapi Nabi bilang apa? Bertambah di dunia. Apa maksudnya bertambah? Bil barakah, keberkahannya Allah kasih. Bu, kalau kita paham arti sebuah barokah, kata barokah itu dalam artinya dulu. Ya, bukan hanya berkah duit kita banyak, bukan. Banyak dan manfaat dan bisa membagi kepada orang lain. Itu berbagi kepada orang lain berkah itu. Kalau kita punya duit banyak buat kita doang itu belum berkah. Belum. Duit gue banyak, anak gue semua apa yang mau gue beliin. Jalan-jalan mana tempat yang belum gue ajak. Makanan restoran mana yang paling mahal belum pernah gue ajak. Itu bukan berkah namanya itu. Belum. Kita belum bisa memberi orang. Kita bisa gak memberi orang, baru namanya itu berkah. Ya, kalau buat kita doang ya belum berkah namanya itu. Ya memang sih utamanya kita infakin ke keluarga kita dulu, tapi untuk keberkahan yang sejatinya kita punya harta banyak, kalau kita sudah bisa memberi ke orang lain baru namanya berkah. Ya. Jadi kalau punya apa tuh? Kalau lagi mau tuh ada yel-yelnya ya. Ya, yel-yelnya apa tuh? Majelis Ta'lim Al-Ayyubi, berkah. Gimana gitu? Ya, yang cakep, ya jangan. Iya. Taklim Al-Ayyubi, Selasa siang, berkah. Iya, ya. Bukan hanya keberkahan, Bu, kata Nabi, wadaf'ul mafsadat anhu. Ya, akan menolak segala macam bentuk apa tuh? Bahaya. Ya. Bala, musibah. Tuh, ya, akan kita apa? Akan ditolak. Kan hadis yang sebelumnya as-shadaqatu tadfa'ul bala, ya kan? Dengan bersedekah itu akan tolak bala. Ya, angin kencang, pohon pada rubuh, orang ketiban pohon rumahnya kita kagak.